Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami dari SMA Advent Cimindi mempersembahkan video ini sebagai salah satu bentuk dokumentasi salah satu kegiatan, yaitu kegiatan Roots, di mana kami mengupayakan penerapan disiplin positif dengan mengadakan suatu pelatihan yang menunjuk perwakilan agen-agen perubahan di setiap kelas. Setiap bulan, oke? Jadi nggak boleh kayak gitu ya guys. Oke. Ngapain, Pin? Olahraga nih. Lagi gagal bulan. Kan berdua nih. Iya. Tiba-tiba. Iya. Udah mama jagain kalian di sini mau ngasih ramalan dan mau bilang sama bapak dulu ya. Beli dulu. Mama dan bapak aja. Woi, abang-abang, bapak-bapak lagi pada ngapain nih? Main game. Mama. Ada apa? Jadi gini nih. Masih sempat ketawa. Kan bocor nih. Ada yang pada datang semua nih, pada datang. Diperas. Apa tuh? Bulan udah datang. Wah. Datang bulan itu Kita maksudnya apa ya kalau nggak salah? suruh lagi ada darahnya. Dibunuh. Kan gitu. Gimana ya ngejelasinnya ya? Jadi ada kalanya seorang remaja itu, seorang perempuan itu bakal mengalami pubertas yang namanya nanti dia ngeluarin darah kotor dari tubuhnya. Nah, jadi darah itu kan nggak boleh berceceran kemana-mana ya? Ya kan? Karena turun. Jadi boleh nggak kalian minta tolong beliin pembalut? Oh, Min, jeruk. Ya nggak gitu dong, Pak. Nggak boleh kayak gitu. Itu umum loh, Pak. Nggak boleh gitu. Tahu nggak kalian gimana belinya? Mau ke sana? Ya. Terus? Ya bukan gitu. Pokoknya, ya tolong dibeliin pembalut yang ukuran 23 cm, 29 cm, sama 35 cm. Habis itu dibeliin yang bersayap, yang dingin, sama yang daun sirih. Bisa nggak? Bisa. 35 cm bersayap. Yang bersayap yang gimana? Yang udah bilang aja sama tanya lah. Bersayap? Ya. Oke. Oke. Tolong ini dibeli segera ya. Oke. Gimana? Di situ. Punten. Yang bersayap mana? Sabar dulu. Mau beli apa? Mau beli pembalut. Pembalut. Buat siapa deh? Ya. Anak-anak kita sama mamanya. Oh. Yang mana? Jauh ah. Mau yang mana? Yang bersayap 295 cm ada. Ya, ini. Dua kan? Kamu mau uangnya nggak? Uangnya mana? Ini pakai uang aku dulu. Ayo balik. Ada nggak? Ada mah. Kalian nggak malu beli beginian? Kan ada sayapnya. Bisa aja. Presentasikan bagaimana Api caranya membersihkan pembalut, ya, membersihkan pembalut agar agar aman dan juga tidak kemana-mana gitu. Nah, ya, jadi cara yang pertama Pertama itu misalnya pembalutnya itu udah kita pakai dan ada darah-darahnya, kita bisa cuci pakai air, habis itu kita cuci dengan bersih, lalu kita peres dan kita gulung-gulung sekecil mungkin. tadi kau bilang. Lalu ada juga cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan kertas atau plastik gitu. Jadi pembalutnya dilipat dulu, lalu dimasukin ke dalam kertas, lalu kita lipat juga ini
Ini kenapa harus gini? Jadi supaya darah kotornya itu tidak kemana-mana atau tidak berserakan di tempat sampah. Nah, dan dalam kertas kita masukkan ke dalam plastik. Nah, lalu kita buang. Nah, langkah baiknya juga kita menyediakan tempat sampah khusus yang untuk membuang pembalut ini. Dan jangan lupa apabila kita membersihkannya, kita juga menggunakan sarung tangan, atau kalau tidak kita harus mencuci tangan dulu, lalu udah kita buang, kita juga harus cuci tangan kembali agar tangan kita bersih dan higienis. Pukul-pukul, tendang-tendang ini meja, kursi. Bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan supaya mereka bisa merasa puas. Ya. Kemudian kasus yang kedua, kalau ada anak ambisius, sok sibuk dan mau tampil sendiri, bagaimana cara kita untuk mengatasi ya orang yang sangat ambisius, yang cari perhatiannya luar biasa? Apakah kita langsung tarik tangannya, lalu katakan stop, ketika diri dengan kasar? Dia kasus yang kedua. Ya. Kemudian kasus yang ketiga, kalau andaikan anak didik kami merasa malu kalau disuruh bicara di depan umum, kalau kita tahu teman kita disuruh untuk berbicara di depan umum, contohnya presentasi, ya, dia merasa malu. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu supaya dia malu? Tiga inilah yang kita mau selesaikan. Ya. Ingin berpendapat cara memberitahu teman yang malu berbicara di depan kelas, ya kita sebagai temannya. Nah, jadi yang saya kebanyakan saya lihat di kelas ini, kalau misalnya ada teman yang malu berbicara gitu, pasti suka langsung disorakan. Kalau nggak disorak, ya diketawain gitu, bisik-bisik ketawa. Nah, jadi mungkin kita harus lebih buat rasa empati kita, kalau enggak berikan pujian dan dorongan. Tapi kalau kita kasih pujian jangan terlalu berlebihan, itu juga bisa mengurangi kepercayaan diri mereka juga. Nah, atau enggak kalau enggak tawarkan bantuan, misalnya ada topik A, kita bantu balas gitu. Nah gitu sih dari kami. Kalau kami cara mengatasinya, mungkin yang pertama kita Mengatasi apa nih? Kasusnya apa? mengatasi teman kita yang ingin berambisius tinggi atau egois. Caper gitu ya. Yang pertama kita coba untuk bersosialisasi mungkin dengan dia. Kita gak tahu alasan dia kayak gitu kenapa. Kita mungkin ajak dia berteman atau dia bermain agar kita bisa lebih dekat lagi dengan dia. Yang kedua, kalau yang kedua mungkin bagi kami, ketika memang dia sudah emang begitu, kita coba untuk mungkin tegur dengan cara yang halus lah, secara sopan dengan teman. Jangan kita permalukan dia di depan teman-teman yang lain, atau mungkin kita bisa ajak dia berbicara berdua, berbicaranya dengan baik-baik agar masalah-masalah bisa selesai dengan secara baik. Ya. Kasus yang kami dapat, gimana sih cara buat memberitahu teman yang berisik di kelas gitu. Jadi kalau menurut kami setelah kami berdiskusi, jadi pertama-tama pasti panggil dulu temannya, terus bilang bisa diem nggak, berisik gitu pasti. Terus habis itu kalau emang dia nggak bisa diem, kita menurut kita langsung kita ancam aja, bilang kayak nanti kalau nggak diem bilangin guru nih gitu supaya dia diem. Tapi kalau emang orang yang nggak diem, terus kita langsung aja panggil gurunya, terus habis itu supaya dia langsung disuruh dia. Itu sih dari kami. Terima kasih. Melalui penerapan kegiatan Roots ini, kami berharap bahwa lingkungan sekolah kami tercipta lingkungan yang memiliki rasa toleransi, memiliki rasa saling mengasihi, dan memiliki suasana yang sangat disiplin dan positif. Sekian
Sekian persembahan dari kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam dan bahagia.